Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Anikmah TV, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki H-2 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan yang penuh kemuliaan akan segera hadir di tengah-tengah kita, meskipun saat ini semua kita tahu bahwa suasana Ramadan kali ini tentu sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan biasanya. Kita menjalani Ramadan, kita menjalani bulan suci di tengah wabah virus pandemi. Tetapi kemuliaan bulan suci Ramadan harus tetap kita gapai. Untuk itu kami dari tim Dewan Kemakmuran Masjid An-Nikmah hadir bersama kita Bapak Ketua DKM Masjid An-Nikmah, Bapak Ramdan Aryo Maruto. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua RW sekaligus juga Ketua Tim Kemanusiaan Masjid An-Nikmah Citra Grand, Bapak Fajar Sodik. Dan juga hadir bersama kita Imam Masjid An-Nikmah, yaitu Ustaz Akmal Faisal Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dalam momen persiapan Ramadan, seperti apa Masjid An-Nikmah di dalam mempersiapkan kegiatannya di dalam menggelorakan semangat Ramadan, tetap hadir di tengah jamaah sekalian. Langsung kita dari ke Pak Ramdan selaku DKM, persiapan yang sudah dilakukan atau dipersiapkan oleh DKM sampai hari ini sudah sejauh mana dalam menyambut bulan suci Ramadan, Pak Ramdan? Ya, alhamdulillah nggak terasa kita sudah memasuki hari-hari yang kita tunggu. Bentar lagi 2 hari lagi, seolah besok malam insyaallah kita sudah taraweh. Tapi dengan kondisi ini, dengan sebetulnya sedih kita tidak bisa melakukan kegiatan Ramadan seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin. Kita tidak bisa mengoptimalkan kegiatan yang kita lakukan di masjid ini, padahal yang seperti kita cita-citakan masjid ini adalah Ramadan pertama setelah kita renovasi, kita pugar. Ini adalah Ramadan pertama setelah pemugaran. Tapi qadarullah, kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan kegiatan secara maksimal, secara optimal. Tapi di samping itu, ini semua ada hikmahnya. Insyaallah kami dari DKM akan berusaha senantiasa semaksimal mungkin untuk mensiarkan, paling tidak ya, mensiarkan Islam, mensiarkan Ramadan, dan terus menjalin ukhuwah di antara kita secara jamaah. Untuk jamaah An-Nikmah khususnya, warga muslim Citra Grand umumnya, bahkan mungkin ini seolah bisa dengan media yang kita buat sekarang ini, ada An-Nikmah TV. Mudah-mudahan gaung ini akan lebih tersiarkan lebih luas, karena kita berbasiskan dengan TV An-Nikmah ini dengan web basis IPTV, bisa dilihat, bisa disaksikan dari mana aja. Jadi berarti di dalam kegiatan bulan suci Ramadan, seperti beberapa kegiatan yang kita lakukan di Ramadan sebelumnya, seperti halnya kajian Ramadan, itu tetap berlangsung setiap hari, Pak? Ya, insya Allah kita rencanakan kajian akan kita tayangkan di TV An-Nikmah. Ada beberapa tayangan. Mungkin pagi nanti jam 10 kita buat tayangan ulang atau siaran ulang atau siaran tunda dari kajian-kajian ustadz yang pernah mengisi di An-Nikmah, ataupun juga dari ustadz lain dari tempat-tempat lain yang kita anggap bisa memberi wawasan ilmu, meningkatkan iman kita, jemaah-jemaah yang ada di sekitar sini. Kemudian untuk malam hari insya Allah kita akan melakukan kajian live dari masjid ini dengan ustadz-ustadz yang telah kita jadwalkan, dan alhamdulillah hampir semuanya 100% sampai saat ini ustadz-ustadz tersebut sudah confirm untuk hadir di sini. Jadi kita akan menyelenggarakan kajian secara live. Dengan kita tetap menganjurkan untuk jamaah sholat di rumah sesuai anjuran pemerintah dan MUI, perbanyak ibadah di rumah. Nah, insya Allah kita di sini akan menyiarkan kajian-kajian tersebut untuk bisa diakses oleh jamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadi kemaslahatan bagi kita bersama-sama. Oh, ya. Baik, jadi intinya jamaah sekalian
sekalian tetap bisa menyaksikan seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan disiarkan langsung oleh TV Animah di bulan Ramadan nanti setiap ba'da sholat taraweh masing-masing di rumah. Sebelum ke Pak RW, ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, untuk kegiatan imam-imam mungkin yang lalu sudah dijadwalkan, kemudian situasi kondisi Ramadan tahun ini akhirnya pemerintah menghimbau bahwa kegiatan taraweh di rumah, Pak Ustadz. Tetapi untuk internal pengurus masjid ataupun tim masjid itu nanti apakah tetap akan ada ustadz yang juga dihadirkan atau bagaimana Pak Ustadz untuk pengaturan yang mungkin terlalu internal ya untuk pengurus masjid ya? Ya, untuk imam taraweh jauh-jauh hari kita sudah susun jadwalnya, termasuk Ustaz yang biasa mengimami taraweh di tahun-tahun sebelumnya, seperti Ustaz Abdul Rosid yang sekarang di Yaman, menempuh pendidikan di Yaman, bahkan yang dari Palestina kan, yang kita jadwal kemarin ya ada 2 hari itu. Ustaz Muzamil juga sudah dijadwal ya. Muzamil soal kemarin juga udah dijadwalkan, ya sama keadaan pandemi global wabah COVID ini, ya mungkin imam tetap dibatalkan semua Ustaz ya. Semua Ustaz Abdul Rosid sudah WA saya dan beliau nggak bisa berangkat. Kalau udah beli tiket beliau untuk kembali ke Indonesia, tapi beliau nggak bisa, akhirnya dibatalkan untuk berangkat ke Indonesia. Gitu. Jadi Pak Ais, jadi saya tambahkan, jadi imam nanti yang akan di sini adalah imam-imam tetap kita. Insya Allah Ustadz Amal ada di sini. Oh ya. Ustadz Miftah Ustadz ya, Insya Allah ya. Miftah Insya Allah. Ustadz Miftah akan ada di sini. Mungkin kita bisa saling bergantian. Yang sholat di sini adalah marbot lah ya, marbot, pengurus di masjid yang merasa sehat, ya pasti Pak ya. Kita jaga semua ini. Dan kalaupun memang nanti ada orang-orang dari luar, kita sangat selektif di sini dan nanti kita menghimbau untuk jaga kebersihan ya Pak RW ya. Terus kondisi fisiknya memang benar-benar fit ya, kita saling menjaga di sini. Baik, kemudian ke Pak RW kita, Pak Fajar, bahwa lingkungan Citra Grand khususnya lingkungan masjid tentu di dalam kegiatan saat-saat ini di mana masjid atau tempat ibadah adalah menjadi sentral kegiatan umat, Pak. Di dalam mengelola lingkungan Pak RW supaya mungkin virus ini tetap tidak mengenai warga ataupun jamaah, baik jamaah yang di masjid ataupun yang di tempat ibadah yang lain, itu langkah Pak RW di dalam menghimbau masyarakat bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bapak. Kita penjelasan aja. Jadi sebenarnya anjuran pemerintah terkait dengan COVID-19 ini kepada Masjid Animah sudah dijalankan dengan baik oleh teman-teman DKM maupun pengurus masjid yang lain. Artinya bahwa memang saat ini kondisi masjid dalam kondisi yang lockdown, gitu ya, atau kondisi yang tidak melakukan sholat berjamaah secara umum. Memang di Citra Grand sendiri itu sampai sejauh ini ada 4 yang sudah terkena positif. 4 orang ya, dan keluarganya pun selama ini sudah dikarantina. Setelah dilakukan perawatan 4 orang tersebut beberapa hari, kemudian dites baik swab maupun COVID, akhirnya diperbolehkan pulang karena sudah hasilnya negatif, sudah bagus. Jadi alhamdulillah sudah bagus mereka. Namun demikian tetap saja kita yang di masjid ini harus selalu setiap saat untuk selalu bersih, selalu dalam kondisi steril, sehingga kita tidak ingin masjid menjadi sumber penularan karena banyak orang yang pada datang. Jadi memang sudah langkahnya sudah bagus. Tadi saya lihat di depan sana teman-teman masjid sudah membuat sebuah pengumuman bahwa masjid ini adalah masjid yang steril, yang masuk ke sini harus menggunakan masker, disediakan juga
tempat untuk cuci tangan, kemudian antiseptik juga di situ. Bahkan beberapa waktu yang lalu dilakukan penyemprotan. Jadi oleh penyemprotan itu baik oleh teman-teman masjid sendiri, oleh kelurahan juga, bahkan per RT juga bahkan penyemprotan. Jadi sedapat mungkin memang kita menjaga kebersihan masjid ini supaya nanti baik yang datang maupun yang tinggal di masjid itu tidak menjadi sumber penularan. Artinya begini Pak Is, jadi kalau yang datang sehat, kemudian yang di masjidnya kurang bagus membawa penyakit juga ke rumah. Atau sebaliknya, masjidnya bagus, yang datang banyak, maka itu bermacam-macam orang di mana kondisinya berbeda-beda. Maka saya sarankan kepada teman-teman semua nanti Pak, pada saat nanti kita melakukan tarawih ataupun sholat berjamaah di masjid itu kita menghimbau yang sakit ya tidak usah lah ke masjid lah, dia merasa dirinya sakit, mungkin hanya sakit pilek atau mungkin sakit demam-demam apapun itu tidak usah ke masjid lah, setelah di rumah. Itu memang anjuran dari ulama seperti itu. Tapi untuk pemerintah sendiri Pak RW, baik dari pengurus lingkungan, kelurahan ataupun pemerintah Pemkot Bekasi sendiri sampai hari ini masih tetap terus memantau, terus untuk mengawasi bagaimana situasi terkini Pak, masih terkait COVID ini. Masih di kelurahan sendiri kita membentuk semacam gugus, jadi sebuah tim yang tim beberapa orang yang memang dikhususkan untuk memperbarui informasi kepada masyarakat ya tentang COVID-19 itu, termasuk di dalamnya juga bagaimana cara pencegahannya. Hari ini juga dilakukan pengetesan, warga diminta datang, ayo tes rapid silakan dengan gratis. Termasuk pengurus RW, masuk RT silakan warga yang ada. Gratis itu Pak ya? Gratis. Nah ini kita berharap begini Pak. Jadi kelurahan RW kita ini termasuk bagian dari Kelurahan Jatikarya, di mana sebenarnya kita itu termasuk daerah yang sudah merah. Jadi kita itu sudah terkena sudah warning merah. Jadi bagaimana kita supaya warna merah ini menjadi hijau, artinya penularannya nggak ada, penyakitnya nggak ada, ya bagaimana kita menjaga semua. Itu aja Pak. Terus tadi Pak sempat disinggung bahwa di Citragreen ada 4 yang terkena positif. Ya, positif. Sampai hari ini perkembangan informasi sudah dicek, kemudian dilakukan tes swab maupun rapid, itu hasilnya sudah negatif. Setelah melakukan perawatan selama hampir 1 bulan mereka. Jadi terakhir ya tadi terakhir. Orang belakang ada kan? Iya. Jadi secara kesimpulan semua Alhamdulillah sudah sampai negatif semua. Iya. Baik, kembali ke Pak DKM Ya. terkait dengan kegiatan Masjid An-Nikmah di bulan Ramadan. Apa saja Pak kegiatan day to day-nya itu sampai dengan nanti menjelang akhir Ramadan yang dilakukan oleh tim panitia atau dari masjid? Ya, jadi saya mewakili panitia juga gini. Selain kajian-kajian yang kita tayangkan di Anima TV, insya Allah kita tetap melaksanakan iftar. Setiap hari ya? Setiap hari itu akan kita bagikan iftar, tapi tidak di masjid. Kita akan bagikan di depan Sadaqah di City Walk. Ya. Itu memang kita pecah dua, kita pisahkan. Satu untuk para imam dan makmum yang ada di masjid. Insya Allah kita cukupi kebutuhan selama sebulan ini. Berikutnya di Sadaqah kita sediakan sekitar 150, 200 atau lebih, nanti tergantung dari kesiapan dari ibu-ibu Sakinah yang mengatur ini ya lapangan. Jadi alhamdulillah insya Allah setiap hari kita sediakan minimal 200 box makanan siap saji untuk berbuka. Kita mulai bagikan mungkin menjelang buka puasa jam 5 atau setengah 6 kita bagikan di Sadaqah. Tujuannya kenapa di sana agar tidak berkumpul di masjid. Jadi kita serahkan bisa ke yang teman-teman. Berarti nanti ketika jamaah ingin turut serta memberikan sumbangan iftar atau takjil Ya, di luar dari masjid, langsung untuk jamaah-jamaah yang secara spontan akan memberikan iftar, silakan bisa langsung mengantarkannya di City Walk di depan Sadaqah. Boleh juga sebagian nanti untuk teman-teman yang ada di masjid, terutama dari imam-imam, silakan dipisahkan. Kita dengan senang hati, dan inilah kesempatan kita Ramadan ini di bulan baik ini untuk bersedekah ya, untuk memberikan orang berpuasa. Insya Allah sangat luas lah masih waktunya di sini, kesempatan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Ramadan ini akan tetap
menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita masing-masing. Kemudian untuk jamaah Pak Andan, mereka selama ini kan setiap Ramadan selalu aktif, sekaligus sholat tarawih, mereka membaca zakat, sekaligus mereka iktikaf, mereka membayar infak, sedekah dan sebagainya. Nah ini kan total kemungkinan bulan Ramadan tidak akan ada lagi kegiatan-kegiatan itu termasuk iktikaf. Bagaimana supaya jamaah itu tetap bisa beribadah dari rumah, dia bisa bersedekah dengan menunaikan hal-hal yang memang kebaikan di bulan Ramadan, yang tentu semua ingin menggapai bulan Ramadan ini, Pak. Ya, jadi Masjid Al-Himah di KM Al-Himah tetap menyelenggarakan pengumpulan ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf untuk wakaf pembangunan. Jadi itu tetap ya? Ya, tetap kita lakukan seperti biasa. Cuma mungkin karena kondisi seperti ini, kita anjurkan lebih lewat transfer. Kita akan umumkan nanti rekening-rekening yang kita miliki. Rekening infak ada khusus, nanti juga ada rekening zakat. Nanti insya Allah kita juga akan menyalurkan zakat fitrah seperti biasa. Kita akan menyediakan kita kuasakan nanti ke beras seperti biasa. Nanti kita mulai mungkin di awal Ramadan dan sampai menjelang Idul Fitri ya, di akhir Ramadan kita tetap seperti biasa kita lakukan. Kita coba atur sedemikian ini mungkin ya, bahwa ini akan cukup efisien juga di lapangan. Tim kita nggak terlalu banyak, tapi saya rasa teman-teman punya semangat yang bagus sekali dan punya pengalaman untuk pengumpulan maupun distribusinya. Insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Tapi ketika jamaah ingin tetap datang, jadi sekretariat masjid ini tetap membuka posko ya, posko ziswaf. Ziswaf itu kita buka bisa di depan, setiap hari kita buka. Tapi mungkin kita mulai aktif itu pertengahan Ramadan. Kita terbuka mungkin setelah pertengahan Ramadan kontaknya mungkin akan kita perbanyak. Kita coba atur lah nanti tidak saling berdekatan. Kita tetap jaga jarak di situ. Insya Allah juga akan ada jemaah-jemaah yang biasanya datang ke sini, dan juga tetap kita anjurkan melakukan semua itu dengan transfer, karena sekarang serasa mudah sekali seperti belanja online ya. Betul. Jadi membayar zakat, membayar infak itu serasa belanja online kan biasa ibu-ibu cepat sekali biasanya. Kita coba. Jadi ini tidak kehilangan momen di dalam melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan, karena panitia telah menyiapkan cara-cara yang begitu simpel, begitu mudah diakses oleh semua jamaah. Mungkin satu lagi Pak ya, jadi memang kita masih ada PR bagi kita, terutama di pembangunan ini. Jadi di Ramadan ini memang kita masih ada kekurangan kurang lebih 3 miliar untuk pelunasan dan penyempurnaan masjid. Penyelesaian pembangunan. Ya, sekarang yang sudah kita pakai ini, ada beberapa yang memang belum selesai. Perhitungan teman-teman di tim konstruksi kurang lebih ada 3M. Terkait pekerjaan sendiri Pak, atau ini bulan Ramadan tetap dilaksanakan pekerjaan masjid di dalam jadi memang secara fisik bangunan masjid itu sudah di atas 95% ya, ya. Tapi ini kita tetap melakukan penyempurnaan. Memang kita sempat berhenti kemarin ini karena memang anjur pemerintah untuk menstop segala pekerjaan, kita berhenti. Dan mungkin nanti ini setelah perlahan kita melakukan pekerjaan secara parsial ya, berbagian-bagian. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa selesaikan masjid ini lebih sempurna. Upaya yang dibuat oleh panitia terkait dengan kekurangan dana 3 miliar itu Pak, ada mungkin ajakan atau gerakan? Ya, jadi memang ini bulan baik ini seolah kita dari panitia dan TKM dari panitia penggalangan dana pembangunan mengajak ke seluruh warga muslim Citra, bahkan dimanapun yang teman-teman atau saudara-saudaranya berada, untuk melakukan gerakan wakaf 3 juta. 3 juta orang. Insya Allah nanti kita akan mengumpul itu terkumpul. Insya Allah masjid ini selesai. Dalam arti pembangunannya kita bisa selesaikan sempurna mungkin dengan kewajiban kita. Beberapa kewajiban yang masih belum selesai ke vendor-vendor ini mudah-mudahan juga selesai ya Pak ya. Insya Allah.
dengan Iya, semangat ini- bersama-sama. Mudah-mudahan ya kita lakukan bersama-sama lah. Ini tidak mungkin dikerjakan dengan beberapa orang di sini kan. Ini masjid ini adalah masjid kita bersama, masjid umat yang dibangun ya. Kalau saya itu kurang lebih dari 1.000 orang 1.000 yang orang berwakaf yang di sini. terlibat di Mulai dalam dari yang proses kecil wakaf sampai ini. yang saya sudah Berarti besar lah. ini adalah tahap akhir Pak, 3 miliar ini tahap penyelesaian akhir masjid ini. Ya, insya Allah dengan 3 miliar ini kekurangan ini selesai jadi masjid beserta Sudah. bangunan-bangunan penunjangnya, insya Allah. Berarti ada kesempatan kepada jamaah sekalian di dalam proses penyelesaian pembangunan Masjid An-Nikmah dalam sisa dana 3 miliar. Mudah-mudahan ini akan segera kita selesaikan bersama. Kemudian kita kembali Dan sebentar Pak, kita ya. sudah mengumpulkan sekitar 17 miliar. Masya Allah. Jadi Berapa lebih 1 tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun, tahun pertama kita dapat kurang lebih 2 sampai 3 M. Tahun kemarin sampai sekarang udah 17 M. Itu kan uang sedikit, bukan uang yang kecil. Jadi, saya rasa. Insya Allah. ya, Kekurangan ini kita selesaikan bersama-sama. Menjadikan gerakan bersama. Mudah-mudahan jamaah di manapun berada ini mendengarkan dan ikut menyimak apa yang disampaikan. Kemudian kembali ke Pak Ustadz, ini adalah momen Ramadan mungkin yang tersulit dan terberat Pak Ustadz. Dalam arti kita dihimbau untuk beribadah dari rumah. Artinya setiap kita para suami, para bapak di rumah itu berarti kan harus siap untuk menjadi imam sholat untuk keluarganya dan tidak Pak Ustadz. Nah, di dalam mengikuti sholat ini Pak Ustadz, apakah sah hukumnya ketika sholat itu jamaah dengan live yang di TV Pak Ustadz misalnya? Imamnya gitu ya? Pertama ya, jadi ngikuti gerakan yang di TV Pak Ustadz misalnya. Nah itu banyak pertanyaan Ustaz tuh. Yang seperti itu ya kan? Kemajuan teknologi cuma tidak melihat langsung lihatnya di TV. Nah, jadi misalnya An-Nikmah TV menyiarkan live misalnya, terus kemudian jamaah dari rumah ikut. Lah itu mungkin disampaikan Pak Ustadz apakah hukumnya sah salat yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya ini setahu saya ini tidak sah, tidak. Dia harus makmum harus melihat langsung imam itu ada di depannya, bukan apa namanya lewat media Bukan lewat yang media, disediakan di An-Nikmah misalnya. Atau kalau begitu kan lebih baik dia ikutin aja siaran langsung. Iya, dari jadi saya juga tempat. pernah tadi teman saya sholat tarawih itu dia ngikutin imamnya di haram, ngikutin kan itu ada, itu gimana? Enggak, Imamnya di haram sana aja lihat TV sholat. itu tidak Jadi bisa. tidak ada sop penyambung misalnya gitu Pak Ustadz ya? Ya, makmum itu kan harus hadir langsung di tempat imam itu langsung, nggak bisa berpisah gitu. Karena kalau bisa terpisah itu, misalnya kalau ada membolehkan, bisa dibolehkan jamaah yang di rumah sekarang diterangkan mengikuti imam yang di masjid yang disiarkan langsung lewat Facebook misalnya, Ya. lewat An-Nikmah TV. Dia akan memilih, ya kalau begitu mendingan saya Di ikut rumah aja. Madinah aja langsung live. Bisa sambil minum-minum makan-makan itu. Berarti Nanti kan jam 1 di kita kan, tarawih Iya. sampai di Mekah itu jam 1 malam di kita itu, 1 pagi ya. Sholat lain ya. Tarawih di sana. jadi intinya Ya, lebih baik Hmm. masing-masing kepala keluarga di rumah itu menjadi Iya. imam bagi keluarganya, anak dan istrinya gitu. Walaupun suratnya kudu terus lah ya. Al-Quran ya salam Al-Quran, baca apa yang mudah dari Al-Quran, apa yang dia hafal dari Al-Quran itu. Jangan merasa beban Pak Es. Jangan merasa minder karena mungkin hafalan bapaknya Iya, karena sedikit daripada waktu anaknya. seminggu aja ini Anaknya hafalan satu udah habis Pak Ustadz. Tapi Pak Es, jadi obrolan seperti ini akan kita coba buat seperti ini setiap hari insya Allah. Akan banyak ilmu lah, kita bisa Iya. panggil ustadz atau teman-teman yang lain bisa sharing di sini. Iya. Mudah-mudahan bisa memberi bagi kita yang ada di sini memberi pengetahuan keislaman. Iya. Juga teman-teman di rumah insya Allah ini akan manfaat. Silakan saksikan Animatri. Nah, itu yang terpenting karena suasana ilmu yang dihadirkan oleh pengurus masjid itu tetap terasa kepada jamaah, tidak terus masjidnya lockdown
semuanya kegiatan juga lockdown Pak Ustadz gitu ya. Nah, jadi kembali kepada tadi yang disampaikan Pak Ustadz bagi jamaah sekalian, apapun surat yang kita hafal sebaiknya, bukan sebaiknya memang ya kita harus menjadikan jamaah itu tidak sempurna dengan bermakmum melalui media. Dan bisa saya tambahkan, dan untuk sholat sunnah, sholat taraweh misalnya, itu boleh buka Quran, boleh baca. Boleh baca ya. Nah, Kalau sholat sunnah, tapi sholat wajib nggak boleh. Jadi sampai bisa baca Quran, jadi suratnya bisa ganti-ganti. pakai Quran gede gitu saja. Tapi kalau saya sebagai kacamata plus nanti kayak kelihatan. Kemudian waktunya disesuaikan, misalnya biasanya taraweh jam 5 mulai jam berapa, selesai jam berapa, ya disesuaikan masing-masing keluarga di rumah tuh dia sholat jam berapa, disesuaikan, misalnya selesai misalnya setengah 9 ya. Atau misalnya kultumnya jam 5, kultum jam berapa, kultum taraweh itu. Kita nanti rencananya gini kita sholat Isya jam 7 lebih sedikit, langsung taraweh, setelah taraweh kita lakukan kajian, jadi waktunya lebih santai gitu. Nah teman-teman di rumah, ya teman-teman di rumah bisa melakukan seperti itu. Nanti silakan mungkin jam 8 atau 8:10 kita bisa menyaksikan bersama-sama kajian Ustadz yang ada live dari sini nanti. Kemudian Pak Ustadz, mohon diberikan arahan atau himbauan di dalam melaksanakan khususnya ibadah sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, karena selama ini kan kita mungkin semua berusaha untuk jamaah di masjid. Nah ketika itu dilakukan di rumah, mungkin anjuran atau bagaimana beribadah yang benar, bukan hanya asal sekedar sholat, misalkan zuhur ya apakah pas harus waktunya atau boleh yang penting jamaah bisa jam 1, jam 2 gitu Pak Ustadz. Karena mungkin ini barangkali kalau waktu yang terlalu lama supaya jamaah sekalian tetap bisa mengambil ibaratnya. Ya, sholat ini kan sudah ditentukan waktunya. Inna sholat kana ala mu'minin kita mauquta. Surat Al-Maidah. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa sholat ada waktiha. Jadi sholat yang paling afdal itu adalah pada waktunya. Di awal waktu ya. Ketika apalagi sekarang kan azan nggak dilarang, azan boleh berkumandang dan terdengar. Sekarang apalagi ada menara 2 dan bisa terdengar kumandang azan dari Animah sampai radius berapa ya, sampai ke blok belakang sampai kolam kedengaran. Nah itu bisa segera bersiap-siap untuk sholat di rumahnya masing-masing. Jangan ngantukan Pak ya, kalau subuh terutama. Justru yang harus ini kan mungkin sekali kalaupun ngantuk itu supaya memaknai ini suatu kesalahan besar. Harus subuh ya pas subuh azan, walaupun toh di rumah misalnya. Jangan 6 seperempat baru subuh. Yang penting sholat tadi kan. Subuh tuh azan 4:37 sekarang. Oh, sudah ada satu yang Iya, bukan 5:37 bukan. Kecuali kalau sekali-sekali ketiduran karena lelah mungkin ya itu nggak apa-apa. Lelahnya habis dipijat soalnya harus tiap hari. Iya. Nah mungkin sebelum nanti ke Pak Desa Ustaz, kira-kira kiat apa di dalam menghadapi ibadah bulan suci Ramadan untuk jamaah di rumah Pak Ustaz? Mungkin mulai dari ya puasanya, ibadahnya, karena ini dianjurkan semua tetap stand di rumah. Ya. Ya mungkin beberapa hari yang lalu website mungkin sudah menyampaikan ya, saya sempat ikut waktu itu persiapan Ramadan apa yang perlu dipersiapkan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya adalah tentu persiapan imaniyah, iman kita. Ketika iman kita baik dan imun kita, visi kita baik, insya Allah akan menghadapi dan menjalani ibadah Ramadan ini dengan baik juga insya Allah, dan terasa ringan gitu. Kemudian persiapan lain adalah persiapan ilmiah. Ilmiah artinya persiapan berkenaan dengan ilmu-ilmu tentang puasa. Ada banyak buku yang bisa kita baca, bisa kita
gampang sekali kita online ya Google aja, googling, lihat apa namanya titik puasa itu kita bisa juga kita bacakan di kepala keluarga atau suruh anaknya baca di rumah. Seperti kajian gitu, kalau di rumah baca tentang puasa mulai dari pengertiannya, membatalkan dan sebagainya. Ya, itu penting tentang persiapan kita tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah puasa. Kemudian persiapan malia, persiapan harta ya. Harta yang selama ini kita persiapkan adalah untuk pendidikan anak kita, walaupun libur kan sekolah tetap bayar. Iya. Cuma ojek yang nggak bayar. Sekolah libur tapi bayar nggak libur tetap. Jadi semua sudah disisihkan, ada biaya untuk pendidikan anak, ada biaya untuk infak. Apalagi masjid mengumumkan masih ada kurangan 3 miliar. Ya, itu disiapkan juga malia dananya untuk menyumbang untuk pembangunan masjid dan persiapan juga untuk dana untuk berbuka puasa. Karena akan mendatangkan pahala orang yang berbuka tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang memberi makanan untuk orang berbuka. Persiapan malia. Dan persiapan juga berikutnya adalah persiapan baju baru untuk anak-anak. Jadi sekarang mungkin makin ada 2 hari ya sebelum masuk Ramadan. Kalau mall masih buka nggak mall? Mau tutup sekarang. Mall tutup. Jadi bisa online ya. Jadi masuk Ramadan nggak sibuk lagi dengan pakaian baru untuk anak-anak kita ya. Atau yang punya cucu untuk cucunya. Jadi persiapan Syawal. Jadi nggak disibukkan dengan beli baju baru. Ritual Lebaran maksudnya, baju baru. Jadi lebih fokus pada ibadah Ramadan. Nggak sibuk lagi mempersiapkan Syawal. Kalau di kampung saya itu dulu orang ada sebagian sibuk dengan Lailatul Qadar, ada sebagian yang sibuk dengan Lailatul Bakar. Jadi bakar artinya Lailatul Bakar itu orang-orang Lailatul Qadar iktikaf, sebagian orang pada sibuk Lailatul Bakar, bakar kue gitu kan. Nah, itu kue bakar segala macam. Ya mungkin itu persiapan yang dipersiapkan. Baik, jadi itu tadi yang disampaikan Pak Ustadz Akmal terkait dengan persiapan di dalam menyambut bulan suci Ramadan, walaupun kita melaksanakan seluruh kegiatan dari rumah. Pak RW, di dalam menyambut mungkin ini kan Ramadan kemudian Lebaran Pak RW, artinya kesibukan masyarakat itu pasti meningkat di dalam event bulan Ramadan dan Lebaran misalnya. Himbauan atau mungkin arahan kepada warga Pak RW, khususnya mungkin di lingkungan kita tinggal, agar tetap senantiasa melengkapi diri sosial, mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa. Iya, jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat berat bagi kita semua. Ya mungkin tidak hanya kita, tapi hampir seluruh dunia gitu ya, terkait dengan virus corona ini, sehingga kita memang harus punya persiapan untuk membentengi diri dari infeksi dari virus ini. Jadi salah satu penyebaran yang paling populer itu adalah penyebaran dari orang ke orang, di mana itu dengan cara berkumpul. Dengan berkumpul itu Pak. Jadi berkumpul itu yang paling ada lain misalnya dari makanan dan sebagainya, tapi berkumpul itu adalah paling mudah. Sehingga kita usahakan untuk mengurangi acara-acara yang berkumpul. Biasanya kalau kita mau lebaran atau kita merasa lebaran itu orang-orang pada berkunjung satu dengan yang lain dan sebagainya, bahkan ada yang mudik dan sebagainya. Jadi seperti anjuran dari pemerintah itu ya, kita coba untuk tahun ini atau mungkin saat-saat ini selama belum ada penanggulangan terhadap virus ini, ya kita jangan mudik dulu lah. Kalau yang pengen mudik ya ditunda dulu lah ya. Kemudian
kita pada saat kita melakukan tarawih ya mungkin terbatas ya Pak ya. Jadi masyarakat kita ya mungkin tadi ya saya sampaikan kita coba untuk menjaga jangan sampai kita menulari orang lain kalau kita itu, karena belum tentu yang sehat itu dia tidak positif gitu ya. Yang sehat bisa saja positif gitu ya, karena dia carrier gitu ya. Jadi bisa saja dia datang ke masjid, dia merasa sehat gitu ya, tapi dia menulari orang lain gitu ya. Makanya nanti salah satunya yang paling bagus itu adalah menggunakan masker, membesar dirinya. Jadi ada dua sisi Pak. Ya. Satu adalah dari internal, adalah orang yang bersangkutan. Anggaplah dia itu merasa dirinya sudah terkena. Jadi sudah terkena virus, sehingga dia membentengi dirinya supaya jangan menularkan kepada yang lain. Jadi salah satunya ya pakai masker, kemudian dia harus membersihkan diri dari yang kebersihan, makanan yang bergizi, kemudian kita selalu olahraga ya gitu. Di sini ada olahraga bagus, di sini ada panahan, ada pingpong di sini Pak ya, luar biasa Pak Ustadz jagonya. Nah, ya, yang kedua dari sisi eksternal itu adalah sisi yang di luar sana, sehingga kita pun kalau ada orang lain yang masuk ke dalam masjid kita atau ke dalam lingkungan kita, dia tidak menggunakan masker, ya kita mengingatkan. Tolong bapak, tolong ibu, tolong adik pakai masker supaya jangan sampai menulari yang lain. Kalau itu berpotensi menulari. Tapi sekali lagi ya, kami mengharap dari teman-teman kelurahan sampai ke RW, ke RT dan sebagainya, ini sebenarnya pengurus RT di sini bapak-bapak semua ini itu menyampaikan kepada warganya Pak, itu mengingatkan kembali bahwa paling cepat penularannya itu adalah cara berkumpul ini, kemudian droplet itu ya, jadi droplet itu ya, itu paling besar kemungkinan terjadi penularan. Untuk itu hindari berkumpul. Kalau ingin berkumpul ya kita harus sehat, harus merasa sehat, kemudian harus menjaga segala kebersihan ya. Makanya saya bagus nih Pak DKM ini Pak, di dalam udah kasih pengumuman yang datang harus pakai masker, yang datang harus bersih, ya, disiapin di sana maskernya, disiapin kalau nggak pakai masker masih udah menyiapkan, cuci dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu yang memang diharapkan ke depan bahwa jangan sampai juga kita ya nggak pernah ke masjid lagi kalau nggak ada penyelesaian ini. Sampai kapan kita masa nggak pernah ke masjid kan gitu ya? Sampai kapan kita ini selesai? Apakah kemudian kita ke masjid? Nggak seperti itu sebenarnya. Tapi kita mencoba untuk membersihkan diri dan sebagainya. Kemudian kita siap-siap untuk tidak ingin menurut orang yang lain. Jadi menganggap diri kita itu sudah semua menjaga diri masing-masing Pak. Intinya kita menganggap diri kita sudah tertular. Sehingga kita lebih hati-hati. Kita hati-hati supaya jangan sampai menulari yang lain saja Pak. Ya mungkin yang terakhir Pak DKM. Jadi secara keseluruhan seluruh program kegiatan Ramadan sudah siap dihadirkan kepada jamaah Pak ya. Insya Allah kita siap melayani jamaah, memfasilitasi jamaah untuk menyambut Ramadan ini dengan tetap dengan senang hati. Itikaf tidak melakukan. Tidak ya. Itikaf di rumah saja masing-masing. Jadi memang tahun ini sangat terbatas kondisi ini, tapi tetap kita mengajak marilah kita sambut Ramadan dengan senang hati, dengan bergembira. Mudah-mudahan dengan kondisi ini apapun yang kita lakukan tetap menjadi. Jadi gemar Ramadan tetap kita gaungkan. Kita akan gaungkan gemar Ramadan ini, syiar Islam kita gaungkan. Terus kita mengajak teman-teman, sahabat-sahabat masjid ini untuk sama-sama menjaga masjid ini. Sebelum mungkin kita close acara Pak, apakah kegiatan masjid dalam membantu masyarakat sekitar itu juga dilakukan Pak, seperti halnya di beberapa tempat yang lain. Mas Anima juga melakukan ya, Anima sudah melakukan itu. Jadi kurang lebih 2 minggu lalu kita juga sudah membagikan sembako kepada warga di Jatikarya khususnya dan beberapa yayasan yang memang sudah rutin kita kerjasama. Kita waktu itu kemarin membagikan sekitar 4 ton ya, 3,5 ton, 3,5 ton kalau masalah kita bagikan beras waktu itu, minyak goreng, gula, ada Indomie siap-siap. Jadi kita bagikan begitu. Dan kita juga mengajak, kebetulan sebagian besar pengurus di sini adalah RT di wilayah kita.
Alhamdulillah saya lihat sangat baik sekali teman-teman RT memfasilitasi warganya untuk membantu saudara-saudara kita. Di RT 1, RT 2, RT 3 saya rasa sudah melakukan semua. Alhamdulillah teman-teman di masjid juga sudah mendapatkan bagiannya juga di sini, mengingatkan beban mereka. Mudah-mudahan nanti kita akan melakukan ini secara kontinu. Amin. Ya, baik. Sambil seluruh RT. Ya, Sudah betul. ya, kita terlibat di dalam bakti sosial kepada warga sekitar. Bahkan biasanya kita melakukan barbecue Pak biasanya, begitu barang bekas berkualitas. Ya, dibagi. Tapi tahun ini kita akhirnya kita lakukan secara aktif, kita mendatangi mereka-mereka yang biasa membutuhkan, ya baju-baju bagus yang layak pakai kita edarkan moving di mana masing-masing klaster. Kita bagikan kepada ini, silakan mereka memilih dan alhamdulillah 2 hari kemarin selesai semua. Jadi mobil Terdistribusi ya, semua, distribusi pick up masjid berkeliling kemarin sempat saya ikutin juga beberapa titik mereka. Jadi kita tidak mengajak berkumpul, tapi kita dekati ke mereka, silakan ibu, silakan bapak pilih sesukanya, maksimal 1 orang 5 potong atau 7 potong silakan. Nah, alhamdulillah 2 hari selesai. Dan ini tetap kita gaungkan ini semua dari masjid, kita lakukan bersama-sama jamaah lain untuk warga sekitar yang membutuhkan. Luar biasa. Jadi dalam situasi seperti ini masjid tetap hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam melaksanakan program kerjanya. Demikian para pemirsa dan jamaah dimanapun Anda berada, seluruh rangkaian kegiatan bulan Ramadan Masjid An-Nikmah siap untuk dihadirkan kepada pemirsa dan jamaah dimanapun. Bisa diakses melalui saluran TV An-Nikmah dengan mengklik www.masjidannikmah.net. Akan live setiap hari, ada talk show menjelang berbuka puasa, kajian live setelah sholat tarawih. Pastikan Anda semua bisa mengakses live TV An-Nikmah. Jangan sampai ketinggalan karena setiap hari akan dihadirkan program-program menarik. Anda tetap fokus beribadah di rumah, kami akan hadirkan kegiatan Masjid An-Nikmah. Sampai jumpa esok hari, mudah-mudahan kita semua tetap sehat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.